So, halo semuanya ya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya teman-teman, video ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke ya, kita lanjut. Kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini kembali ada rejection di atas di resisten teman-teman. Hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Sempat menyentuh level low-nya di 6053, kemudian pada sesi di bawah naik sedikit ya. Dan hari ini juga ada distribusi dari asing teman-teman ya, sekitaran 361 miliaran ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, IHSG masih sideways ya, masih di box konsolidasinya. Jadi menurut saya sih indeks masih oke ya, masih menunggu di the Fed ya, untuk taperingnya itu sendiri teman-teman ya. Jadi market masih ragu-ragu, makanya ini masih belum mampu breakout resisten teman-teman ya. Jadi pertahanan berikutnya untuk indeks bisa saja di 6.000 ya. 6.000, jika 6.000 ini mampu dijebol, maka potensinya itu akan ke 5890-an ya untuk indeks sendiri. Nah, menurut saya sih pertahanan ini cukup kuat ya di area 6.000, area 5990 sampai 6.000 itu menurut saya area yang cukup kuat ya untuk indeks mengalami menahan penurunannya teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya analisa adalah saham BBCA. Nah, untuk BBCA ini sendiri teman-teman, setelah ada rencana untuk stock split ya, setelah ada rencana untuk stock split, BBCA ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya, dari low-nya ini sampai ke sini ya, dari area 29 ribuan sampai hari ini sudah di 33 ribuan. Nah, untuk sekarang ini BBCA sendiri masih sideways teman-teman ya, masih sideways. Kemudian hari ini pun masih kebentuk area resist teman-teman ya. Area resistnya di sini ya, di area 33 ribuan teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya kalau ini mampu dijebol ya, 33.000 ini mampu dijebol, maka potensi untuk BBCA ini cukup menarik teman-teman ya. Di sini ada pattern double bottom ya, di sini bottom pertama, kemudian di sini bottom kedua. Nah, kalau ini mampu di break ke atas, maka potensi kenaikannya bisa hingga ke sini teman-teman ya, ke targetnya ini. Nah, ini tepat sekali di area resistennya ini di sekitaran 36.000. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ya, sebaiknya tunggu dulu BBCA ini mampu breakout dari pola double bottomnya ini ya. Kalau belum mampu breakout, teman-teman sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian saham berikutnya adalah saham BCBR. Nah, untuk BJBR ini sendiri sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman ya. Ini menurut saya sih ini masih menarik teman-teman. Masih menarik, semakin mendekati area kuningnya ini itu malah semakin menarik teman-teman ya. Dari segi tren ini mid trennya memang ini masih downtrend teman-teman, tapi di sini ada pola akumulasi di mana ini sudah sideways cukup panjang ya, kemudian di sini breakout resisten dengan volume, dan koreksinya pun masih dengan volume yang tipis-tipis teman-teman. Jadi kalau menurut saya BJBR ini semakin mendekati kotak kuning ini ya, semakin mendekati 1290 sampai 1305 itu semakin menarik teman-teman ya, semakin menarik. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan untuk BJBR ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah entry ini masih layak untuk di hold ya teman-teman ya. Kemudian saham berikutnya adalah saham BDMN atau Bank Danamon. Nah, untuk Bank Danamon sendiri ini masuk watchlist kita minggu lalu teman-teman ya. Masuk watchlist kita minggu lalu, hari ini mengalami penurunan sekitaran hampir 4% ya teman-teman ya.
ke level 2530. Nah, sorry, berapa ini? 2570 ya, ke level 2570 ini malah mendekati kembali mendekati area baik kita teman-teman ya. Kalau saya lihat ini BDMN ini masih oke teman-teman ya. Teman-teman bisa tunggu lagi di kotak kuningnya ini teman-teman ya, di supportnya ini di area 2450 sampai 2500. Nah, kalau mendekati areanya situ teman-teman masih boleh ikutan buy ya untuk BDMN ini sendiri teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari segi price volume ini pun masih oke ya teman-teman ya. Volume koreksinya masih tipis-tipis. Ketika dia naik, volumenya naik, kemudian ketika dia koreksi ini volume tipis-tipis. Hari ini pun ketika dia koreksi 3%, volumenya tipis teman-teman ya. Jadi dari segi price volume ini masih cukup oke ya untuk BDMN ini sendiri teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk BDMN. Kemudian saham berikutnya adalah saham AGII. Kalau AGI ini sendiri ya cukup menarik juga teman-teman, di mana di sini trendline minimum nyeri ya. Kalau kita tarik kecil di sini ya, ini sudah diberi ke atas ya, kemudian di sini sempat retest ya. Ini sudah diberi ke atas. Sebelumnya dia mantul di supportnya, di support kotak kuning yang sebelumnya kita pernah gambar. Kemudian di sini dia sudah break ke atas, kemudian sudah pernah retest lagi ke bawah ya. Dan kalau teman-teman lihat broker summary-nya, ini juga mulai diakumulasi ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ya untuk AGII ini masih ada potensi untuk naik teman-teman ya. Tinggal teman-teman tentukan titik entry dan titik stop loss-nya. Nah, kalau di harga sekarang ya, di harga 1295, kalau kita buat trading plan ya, teman-teman misalnya dari sekarang ya di 1295 ya, 295, kemudian stop loss-nya kalau teman-teman pasang di sini itu cukup jauh ya, cukup tinggi untuk stop loss-nya. Kalau teman-teman pasang di sini itu di bawah 1200 ini cukup high ya, risk-nya cukup tinggi. Kemudian teman-teman bisa manfaatkan untuk cut loss di sini aja teman-teman ya, di bawah sini, di bawah low-nya ini teman-teman, misalnya di 1255 itu risk-nya sekitaran 3%. Kemudian reward-nya teman-teman bisa set di sini, di resistance-nya ini di 1455 itu risk reward-nya menarik ya teman-teman, risk-nya 3%, kemudian reward-nya 12%. Nah, buat teman-teman yang sukanya buy nyicil ya, sebaiknya cicil dulu teman-teman ya. Kalau turun mendekati area kuningnya ini, maka cicilnya semakin besar. Maka nanti average kita akan menjadi lebih baik teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat broker summary-nya seminggu terakhir itu ada akumulasi yang lumayan besar dari broker PD teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk AGI. Buat teman-teman yang masih tertarik untuk AGI ini bisa diperhatikan. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBKP. Ada yang menarik di BBKP ini sendiri teman-teman ya. Kemarin ada yang komen di YouTube-nya, katanya kan dia bilang ada partial delisting dari BBKP ini. Nah, yang saya dengar itu BBKP ini akan melakukan right issue teman-teman ya, melakukan right issue. Kemudian Bosowa ya, Bosowa itu nggak boleh tebus right issue-nya. Jadi secara logika maka porsi Bosowa di BBKP itu akan semakin mengecil nantinya teman-teman, semakin menyusut, dan itu malah merupakan sentimen yang bagus ya untuk BBKP ini sendiri teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara chart teman-teman ya, di sini sempat saya dua sebentar, kemudian hari ini mengalami kenaikan hingga 5,41% ya, dengan volume yang naik signifikan teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih BBKP ini masih ada potensi untuk resistannya ini ya teman-teman ya, di sekitaran 530-an ya, 530-an. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, karena sekarang risk-nya cukup tinggi ya, sebaiknya
porsinya diatur teman-teman ya, jangan masuk terlalu banyak. Selain itu marketnya juga lagi kurang menarik ya. September biasanya selalu ada kejutan, marketnya kurang menarik, jadi porsinya diatur teman-teman ya, porsinya diatur, jangan main HK dengan lot yang gede-gede teman-teman ya. Kemudian saham yang terakhir adalah saham ABP. ABP ini sendiri, kalau teman-teman lihat broker summary-nya ya, broker summary-nya itu sudah mulai menarik teman-teman, sudah mulai menarik, di mana retailnya sudah mulai cut loss, kemudian bandarnya sedikit-sedikit sudah mulai akumulasi ya di ABP ini sendiri teman-teman ya. Dan kalau secara chart pattern ini masih sideways teman-teman, masih sideways. Kalau menurut saya sih ini sudah cukup layak ya untuk dicicil teman-teman ya, sudah cukup layak untuk teman-teman cicil slot-slot dulu lah ya, slot-slot dulu, kemudian nanti kalau dia makin turun ke area kotak kuning ini, teman-teman bisa akum lumayan besar ya. Kalau strategi saya sih begitu teman-teman ya, sedikit-sedikit dulu, nanti kalau semakin turun ini boleh semakin besar, atau ketika dia break resistennya ini ya di 350-an ya, ketika dia break 350-an, maka di situ teman-teman bisa buy on breakout teman-teman ya, buy on breakout. Tapi kalau menurut saya sih di harga sekarang itu udah cukup menarik ya, apalagi kan harga RI-nya itu di 318 ya, di 318. Ada besar kemungkinan ya, besar kemungkinan BBKP ini nggak akan turun lebih dari 318 teman-teman ya. Ada kemungkinan BBKP ini tidak akan turun lebih dari 318 teman-teman ya. Kalau itu menurut view saya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tentukan trading plan-nya sendiri ya teman-teman. Teman-teman kalau mau cicil boleh cicil slot-slot dulu, kalau masih mau nunggu dia turun terlebih dahulu, teman-teman bisa tunggu dia turun atau tunggu dia malah break resistannya ini teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa ya, selamat malam.